Kita mulai aja. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini, kita akan mencoba untuk belajar mengenai elemen dasar game yang kedua, yaitu goal. Di video-video sebelumnya, saya sudah mencoba untuk memberitahu kepada kalian mengenai 7 elemen dasar game, yaitu elemen-elemen yang pasti ada di game manapun. Nah, tentunya disclaimer, 7 elemen dasar yang saya sebutkan ini merupakan elemen dasar versi saya, hasil dari mencoba untuk memahami banyak bacaan dan juga banyak pendapat dari pakar atau para akademisi. Di video sebelumnya, saya sudah mencoba untuk mengenalkan kepada kalian elemen dasar player, yang fokusnya adalah mendesain interaksi antara player dengan game atau interaksi antara sesama player di dalam game. Kali ini saya akan mencoba untuk mengajarkan kepada kalian mengenai elemen goal. Sesuai dengan namanya, goal bisa disebut juga tujuan. Artinya, elemen ini fokus pada tujuan dari game tersebut. Tapi kalian perlu hati-hati. Mengapa? Karena terkadang kita salah mengartikan apa sih yang dimaksud dari goal sebuah game. Mungkin sebagian dari kalian berpikir bahwa goal dari sebuah game tidak jauh-jauh dari bersenang-senang, berkompetisi, atau merusak pertemanan. Atau terkadang kalian juga berpikir bahwa goal dari game sangat bergantung pada developernya. Misalnya game untuk mengajarkan bahasa Inggris, atau game untuk mengajarkan membaca Al-Quran. Apakah contoh-contoh yang tadi saya berikan merupakan sebuah goal? Ya, akan tetapi bukan itu yang saya maksud dengan goal sebagai elemen dasar dari game. Sebenarnya contoh-contoh yang saya sebutkan tadi merupakan goal yang sifatnya eksternal, artinya tidak berkaitan dengan gamenya. Untuk lebih jelasnya, misalkan kalian bermain game karena ingin bersenang-senang. Oke, itu sebuah goal. Akan tetapi, goal ini bersifat eksternal. Mengapa? Karena kalian sudah memiliki goal sebelum kalian memainkan game itu sendiri. Dengan kata lain, goal ini muncul ketika kalian sendiri belum menjadi player dari sebuah game. Padahal, goal sebagai elemen dasar dari sebuah game sebenarnya terikat dengan game tersebut. Artinya, baru muncul ketika kalian menjadi player dari sebuah game, bukan malah sebelumnya. Nah, menurut kalian, apa kira-kira goal seorang player di dalam game? Game apapun. Jika jawaban kalian adalah menang atau mencari kemenangan, maka jawaban ini tepat. Sebab itulah contoh sebuah goal sebagai elemen dasar dari game. Mengapa? Karena goal ini muncul ketika kita sudah menjadi player dari sebuah game. Tidak seperti contoh-contoh yang tadi. Sayangnya, goal untuk menang atau mencari kemenangan itu sendiri sebenarnya bukanlah goal yang bagus. Karena tidak jelas bagaimana cara kita memenangkan sebuah game. Jadi, walaupun ini adalah contoh dari goal sebagai elemen dasar dari game, sekali lagi, ini bukanlah contoh yang bagus. Contoh yang bagus seperti apa? Misalkan, dalam permainan sepak bola, kira-kira apa goal dari seorang player? Ya, memang untuk menang. Tapi bagaimana cara menangnya? Apakah dengan mencetak gol? Salah. Dalam permainan sepak bola, untuk memenangkan pertandingan bukanlah dengan mencetak gol, melainkan untuk mencetak gol lebih banyak daripada kita kebobolan. Itulah goal dari seorang player sepak bola. Dengan konsep yang sama, kita bisa gunakan juga untuk game lain. Misalnya untuk balapan motor, goal dari player adalah untuk menjadi yang tercepat. Sedangkan untuk game seperti catur, maka goalnya adalah untuk menskakmat lawan kita. Misalnya untuk game sejenis RPG, goalnya biasanya adalah untuk mengalahkan final boss atau boss terakhir. Sedangkan untuk game sejenis survival, biasanya goalnya adalah untuk bertahan selama-lamanya. Selain itu, perlu saya ingatkan juga bahwa goal dari game tidak sama dengan goal dari story atau dari cerita di dalam game. Misalnya, dalam permainan Super Mario Bros., kita tahu bahwa Mario memiliki misi untuk menyelamatkan Tuan Putri.
Seakan-akan goal dari game tersebut adalah menyelamatkan Tuan Putri. Ini salah. Goal dari Super Mario Bros. Yang sebenarnya adalah untuk mencapai finish di akhir tiap level, biasanya dalam bentuk bendera. Harapannya, dengan berbagai contoh yang sudah saya sampaikan tadi, kalian mulai memahami mana yang merupakan goal sebagai elemen dasar dari game, sehingga nantinya kalian tidak salah dalam membuat goal. Nah, berikutnya mungkin kalian bertanya, buat apa sih kita menentukan goal dari sebuah game? Jawabannya mudah. Dengan adanya goal, artinya kita memberikan motivasi kepada player untuk memainkan game kita. Tanpa adanya goal, orang akan berpikir, untuk apa saya bermain? Mengapa saya harus capek-capek bermain? Apa sih menariknya game ini? Justru dengan adanya goal, motivasi ini akan muncul. Agar player termotivasi dengan goal yang kita desain, maka kita perlu mendesain goal agar masuk akal untuk dicapai, tapi menantang. Jika goal dibuat terlalu mudah, orang akan cepat bosan, karena tidak ada tantangannya. Tapi jika goal dibuat terlalu sulit, orang akan frustrasi, karena tidak pernah bisa menang. Makanya, mencari goal yang balance merupakan hal yang penting bagi seorang game designer. Selain membuat goal yang balance, seorang game designer harus juga pintar untuk membuat goal yang jelas. Misalkan untuk game seperti Labirin, apakah kalian bisa bayangkan bagaimana jika game desainernya tidak tahu di mana letak jalan keluarnya? Atau contohnya dalam game puzzle atau game teka-teki, bayangkan bagaimana jika game desainernya sendiri tidak tahu jawabannya. Dalam dua contoh tadi, jelas bahwa game desainernya sangat kejam sekali kepada playernya. Dia membuat game, tapi dia sendiri tidak tahu bagaimana cara menangnya. Itulah sebabnya, sekali lagi, game designer wajib membuat goal dari game dengan jelas, bahkan kalau perlu dengan detail. Supaya jelas bagaimana sih cara supaya game ini bisa dimenangkan. Namun demikian, walaupun game designer wajib untuk membuat goal yang jelas, game designer tidak wajib untuk menyampaikan goal tersebut kepada player. Misalnya, kembali ke game Labirin, game designer pasti tahulah jalan keluarnya di mana beserta jalur untuk menuju ke jalan keluar dari pintu masuk. Akan tetapi, game designer tidak perlu memberitahu kepada player kemana saja jalurnya. Dia cukup memberitahu ke player bahwa ada pintu keluar. Atau pada game RPG, seringnya game designer tidak memberitahu ke player mana kota atau mana area atau mana tempat yang harus disinggahi berikutnya. Biasanya game designer membiarkan player untuk berkelana atau bereksplorasi sendiri. Kenapa hal ini dilakukan? Karena kalau kita memberitahu seluruh goalnya, maka permainan akan menjadi terlalu mudah, sehingga player akan menjadi bosan. Tapi di sisi lain, ada kasus-kasus di mana goal harus diberitahukan kepada player. Misalnya dalam permainan sepak bola, kalian bisa bayangkan, jika sejak awal player tidak diberitahu cara menangnya, benar-benar dirahasiakan oleh game designer. Tentunya player akan marah, akan bingung, intinya tidak akan menikmati game. Itulah sebabnya, walaupun goal harus dibuat dengan jelas, game designer perlu juga melakukan balancing. Sejauh mana goal ini harus disampaikan kepada player, dengan tujuan supaya membuat game tetap dapat dimainkan secara asik. Itu pun, game designer juga bisa memilih apakah akan menyampaikan goal dengan terang-terangan atau memberikan petunjuk-petunjuk agar player tahu apa goal dari game tersebut. Sekali lagi, kuncinya adalah balancing. Sejauh mana game designer harus menyampaikan goalnya kepada player agar game tetap asik. Terakhir, perlu saya sampaikan kalau tidak ada aturan bahwa dalam satu game hanya boleh ada satu goal. Terkadang ada beberapa game yang memiliki goal lebih dari satu. Bahkan ada juga game-game yang memiliki goal-goal yang bersifat berlapis atau bertingkat. Goal-goal yang berlapis atau bertingkat ini kadang-kadang bisa kita sebut misalnya seperti short term goal,
mid term goal, atau long term goal. Sebagai contoh, misalnya ada pada game RPG. Kalau kalian perhatikan, memang untuk memenangkan game RPG, kita perlu mengalahkan bos terakhir. Tapi bos terakhir ini biasanya terletak di akhir permainan, sehingga bisa disebut juga long term goal. Terkadang di tengah-tengahnya kita masih harus mengalahkan mini boss, atau mungkin game RPG tersebut tersusun atas beberapa chapter atau story, yang tiap chapter atau story-nya juga ada bosnya sendiri. Contoh lainnya misalnya ada pada game Angry Bird. Kalau kalian perhatikan, tidak ada loh yang menyuruh untuk mendapatkan bintang 3 di setiap levelnya. Bahkan dengan 1 bintang saja, kalian bisa lolos ke level berikutnya. Tapi kadang-kadang rasa greget ini yang mendorong kita untuk mencoba meraih bintang 3 tersebut. Nah, inilah juga contoh dari goal yang berlapis atau bertingkat. Atau contoh yang terakhir, misalnya pada balapan Formula 1 atau MotoGP. Ingat, balapan Formula 1 atau MotoGP, bukan balapan mobil, bukan balapan motor. Bedanya apa? Dalam balapan Formula 1 atau MotoGP, goalnya bukanlah menjadi yang tercepat. Benar, bukan menjadi yang tercepat. Goalnya justru adalah menjadi pemilik poin tertinggi di akhir kompetisi. Itulah sebabnya mengapa dalam Formula 1 atau MotoGP, konstruktor juga bermain perannya untuk memikirkan strategi. Apakah harus mengejar nomor 1, nomor 2, atau yang penting finish tidak jatuh. Karena terkadang tidak semua balapan harus kita menangkan. Beda dengan balapan mobil atau balapan motor, yang jelas-jelas bahwa setiap balapannya harus kita menangkan, karena goalnya adalah menjadi yang tercepat. Itulah sebabnya balapan Formula 1 atau balapan MotoGP merupakan contoh game dengan goal bertingkat. Goal jangka pendeknya adalah mungkin memenangkan setiap balapan, tapi jelas goal jangka panjangnya adalah mendapatkan poin yang paling banyak di akhir kompetisi. Nah, inilah contoh dari goal yang bertingkat atau berlapis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Goal merupakan tujuan dari player di dalam game, sehingga sifatnya internal, bukan eksternal. Untuk membuat goal yang baik, maka game designer harus pintar dalam mendesain goal yang balance dan juga goal yang jelas. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.